Setiap minggu selalu ada aja kasus tentang judi online dan pinjaman online. Para suami ini lagi kenapa sih sebetulnya? Yang datang untuk konsul sebetulnya 50-50 ya. 50% ada yang datang bersama dengan suaminya yang melakukan pinjol dan judol. 50% yang lainnya suaminya nggak mau datang. Dan rata-rata kasusnya itu mirip-mirip. Jadi yang melakukan kan suaminya. Yang pinjol juga suaminya, yang judi juga suaminya. Tapi suaminya ini selalu tidak bertanggung jawab. Selalu membuat masalah keuangan di keluarga. Uang yang harusnya untuk keperluan anak, keperluan istri itu dipakai semuanya. Semua aset itu dijual untuk membayar hutang yang digunakan untuk judi. Akhirnya nanti uangnya itu kan habis. Kemudian nggak bisa pinjol lagi. Akhirnya dia nanti yang menyelesaikan hutangnya itu adalah orang tua dari istri. Itu pun kalau mereka punya. Kemudian kalau istri ingin bilang ke orang tuanya suami, orang tua dari suami itu kebanyakan ngomongnya gini. Ini kayaknya hampir semuanya dari klien saya. Ngomongnya gini, nggak mungkin anak saya seperti itu. Anak saya itu anak yang taat beribadah, taat beragama, selalu berdoa, selalu bekerja. Anak saya itu anak yang baik, anak yang nggak mungkin berjudi, nggak mungkin pinjam-pinjam seperti itu. Katanya begitu. Dengan dalih seperti itu, orang tua tidak mau membantu untuk menyelesaikan hutang yang dilakukan oleh anaknya sendiri. Rata-rata semua seperti itu. Nggak rata-rata sih, semua dari klien saya seperti itu. Nah, kemudian si suami ini akhirnya bukannya dia insaf gitu ya, bukannya dia berhenti kalau uangnya sudah nggak ada, tapi mereka ini malah justru anehnya malah selingkuh. Itu loh yang kadang saya sayangkan. Saya tahu prosesnya. Kenapa manusia bisa jadi seperti itu? Kenapa awalnya itu mungkin dari judi, kemudian bisa sampai pinjam-pinjam, kemudian judi lagi, kemudian sampai main perempuan. Itu saya paham karena masalah di adiksi. Orang adiksi memang seperti itu, mulainya dari kecil, kemudian kecanduan di judi, dia rindu akan adrenalin seperti itu, akhirnya udah nggak bisa judi, dia cari adrenalinnya dengan cara ya selingkuh atau mungkin dengan cara macam-macam lah ya lain-lain. Dan rata-rata dari mereka itu nggak mau mengakui kalau mereka itu selingkuh, padahal di handphonenya itu udah jelas kelihatan ini memang selingkuh kayak gitu loh. Nah, rata-rata kasusnya itu sama semua, seperti itu semua. Dan akhirnya ini selalu jadi gongnya itu seperti ini. Si istri itu selalu meminta untuk pisah, meminta untuk cerai. Tapi sang suami itu selalu tidak mau. Padahal sudah mengakibatkan ya damage lah dalam kehidupan pernikahan, membuat mental si istri terluka, jatuh mentalnya sampai depresi, sampai nangis terus setiap hari, anak-anaknya nggak keurus. Tapi suami ini nggak mau melepaskan, maunya terus menyakiti gitu. Ini kan bener-bener mind blowing sekali. Kenapa kok kamu begitu gitu kan? Pada akhirnya istri-istri ini inginnya kuat banget untuk berpisah. Dan akhirnya ya kita dukung. Karena kalau kita persatukan lagi, kalau suaminya itu tidak ingin berubah, ya percuma. Kalau memang ingin berubah, datanglah. Seperti yang pernah datang ke saya itu 50% ya datang. Mereka itu ikut program rehabilitasi untuk judi online memang. Istilahnya rehabilitasi, tapi bukan berarti kayak datang ke suatu institusi kayak rehabilitasi nafsa gitu, bukan. Ya rehabilitasi benar-benar konseling terus. Saya monitor terus setiap minggu, evaluasi bagaimana perkembangannya. Barulah saya bisa yakin, oh ini kalian bisa bareng lagi.
Tapi kebanyakan itu nggak bisa. Paling dari 10 hanya satu lah yang benar-benar mau berubah. Sehingga ya 9 dari mereka, 9 dari 10 itu akhirnya berpisah. Setelah berpisah, sang istri ini jauh lebih bahagia. Depresinya menghilang bahkan, bisa lebih fokus ngurusin anak, fokus untuk bekerja. Karena kebanyakan sang istri ini tadinya ketika suami ini masih bareng suami, kemudian suami ini masih judi, masih dan lain-lain, istrinya itu nggak boleh kerja. Aneh kan? Padahal ingin bekerja untuk dia itu bisa membantu melunasi hutang-hutangnya, tapi nggak boleh kerja. Kan aneh pola pikirnya gitu loh. Makanya kita coba untuk rehabilitasi, terapi, pola pikirnya diperbaiki, sehingga nantinya sang suami ini bisa untuk adapt lagi ke lingkungan masyarakat dan dalam kehidupan berpasangan atau pernikahan. Ya, kurang lebih seperti itulah ya yang saya bagikan dalam video hari ini. Semoga sih bisa memberikan wawasan dan insight pada kalian semua. Cerita ini tidak merujuk pada siapapun. Saya hanya menceritakan secara general saja. Semoga bisa diterima dan membuat kita lebih waspada. Ingat ya, adiksi itu selalu muncul dari hal-hal kecil. Jangan pernah mencoba untuk melakukan pinjol ataupun judol meskipun dalam jumlah kecil. Semua berawal dari situ. Oke? Semoga bisa memberikan wawasan dan insight pada kita semua, dan salam sehat jiwa untuk kita semua.